Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai pedoman teknis penilaian risiko kasus Enron. Nah, di sini di dalam pedoman teknis penilaian risiko ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama bagian A, yaitu gambaran umum. Nah, di dalam gambaran umum ini akan membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai latar belakang dari kasus Enron. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan perusahaan gas alam utara yang dibentuk pada tahun 1932 di Omaha, Nebraska. Enron Corporation yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi tersebut melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar pada awal tahun 1990. Nah, di dalam menjalankan bisnisnya ini, Enron bekerja sama dengan KAP Arthur Andersen, yaitu perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Kantor akuntan publik tersebut termasuk dalam The Big Five bersama dengan Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Arthur Andersen menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Andersen sendiri, karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan dari perusahaan Enron sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Desember 2001, dunia perekonomian dikejutkan dengan berita yang berasal dari kota minyak Houston di Texas, Amerika, yaitu perusahaan Enron yang merupakan ketujuh terbesar di Amerika, perusahaan energi perdagangan terbesar di dunia, menyatakan dirinya bangkrut. Nah, kebangkrutan ini bukan disebabkan oleh perekonomian yang sedang melemah, melainkan kesalahan fatal dalam sistem akuntan mereka. Selama 7 tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutup-nutupi utang auditor independen, yaitu kantor akuntan publik Arthur Andersen ikut berperan dalam menyusun pembukuan kreatif Enron. Baiklah, yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Nah, di sini yang pertama yaitu window dressing yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mengenai memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang-hutang yang berkisar $12 miliar dan mencatat keuntungan $600 juta Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu technique of balance sheet, yaitu mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu special purpose partnership yang mendirikan kurang lebih 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan hutang-hutang Enron. Nah, itu adalah 3 maksud dan tujuan dari kasus Enron ini. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, yaitu bagian ruang lingkup atau pihak yang terlibat atau pihak yang terkena dampak dari kasus Enron ini terdapat 6. Yang pertama yaitu KAP Arthur Andersen, di mana kita telah mengetahui bahwa KAP Arthur Andersen ini sangat berpengaruh atau terlibat dalam kasus Enron ini, di mana KAP ini menyembunyikan kerugian dan kewajiban yang timbul, sehingga keuntungan dapat menggelembung besar serta mengangkat harga saham Enron. Nah, itu sudah kelihatan sekali bahwa Arthur Andersen sangat terlibat dalam kasus Enron. Kedua yaitu pemerintah. Enron diduga menjadi penyalur keuangan terbesar bagi kandidat-kandidat Kongres, gubernur, bahkan Presiden Amerika, terutama dari Partai Republik. Untuk timbal balik jasa tersebut, Enron diduga melobi pemerintah terutama dalam perumusan kebijakan energi. Malangnya, ketika krisis melanda Enron, tak satupun koneksi mereka di Capitol Hill maupun Gedung Putih menyelamatkan mereka.
Selanjutnya yang ketiga yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum Enron, Vinson dan Elkins bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atau strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang dilakukan oleh Enron. Yang keempat yaitu regulator. Sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi, diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission atau FERC. Namun FERC tidak melakukan pengawasan secara detail. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitas perdagangan listrik tidak di satu negara, melainkan antar negara. Selanjutnya yang kelima yaitu pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan mengikuti peraturan dari SEC atau Securities and Exchange Commission. Namun, dalam pengawasannya tidak melakukan investigasi secara detail dalam konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh lembaga lain seperti auditor perusahaan atau Arthur Andersen itu sendiri. Nah, yang terakhir yang ikut terlibat adalah pasar hutang. Seperti perusahaan lainnya, Enron membutuhkan sebuah nilai rating, sehingga membayar Standard dan Poor's serta Moody's untuk memberikan nilai rating yang baik. Rating ini sangat dibutuhkan dalam sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Nah, baiklah, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuzar akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan di bagian B, prakondisi penilaian akhir. Nah, yang pertama ada karakteristik penilaian risiko menurut peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2008. Yang kedua ada data awal kelemahan pengendalian intern. Nah, yang pertama karakteristik penilaian risiko menurut peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2008. Pertama ada identifikasi risiko, yang kedua adalah analisis risiko. Yang pertama identifikasi risiko dulu. Pertama ada Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar. Tahun 1987 Enron memiliki hutang sampai 75% dari nilai pasar saham. Yang kedua adalah manajemen Enron telah melambungkan markup pendapatannya 600 juta dolar dan menyembunyikan hutangnya sebesar 1,2 miliar US dollar. Yang ketiga adalah Arthur Andersen yang menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran 5 juta dolar US dollar biaya audit dan 50 juta dolar untuk biaya konsultasi. Hal ini yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Andersen sendiri karena pembayaran atas jasa yang dia lakukan terlampau besar sehingga memunculkan kekurangnya. Yang kedua adalah analisis risiko. Nah, analisis risiko ada 3. Pertama, Enron mengadopsi model SWW Shareholder Wealth Maximization dengan asumsi bahwa pasar efisien. Yang kedua adalah skandal perusahaan gas besar ini menimbulkan risiko pasar yang terjadi akibat kejadian tersebut. Manipulasi data yang dipublish ke masyarakat lama-lama terkuak. Maka pasar merespon negatif hal tersebut. Yang ketiga adalah sebagai buktinya saham Enron terjun bebas sehingga berharga 45 sen US dollar, padahal sebelumnya pada Agustus tahun 2000 berharga 90 US dollar per lembar. Yang selanjutnya adalah data awal kelemahan pengendalian intern. Tidak ada cek terhadap status terhadap Enron dari penjualan dan hutang yang mengalami penurunan yang drastis. Akibatnya pada kemungkinan untuk terjadi hutang tak tertagih mengingat jumlah hutang Enron saat itu mencapai 1,2 miliar US dollar.
Harusnya ada bagian khusus yang menangani pengecekan hutang sebelum ada penagihan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Helina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian C, penetapan kriteria penilaian risiko. Yang pertama adalah risiko fraud Enron. Risiko fraud ini adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi finansial dan kerugian non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-finansial. Yang kedua adalah risk assessment faktor Enron. Pengendalian manajemen dalam menilai faktor risiko kecurangan kasus Enron tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kecurangan, pencurian, dan penggelapan dana. Faktor lingkungan perusahaan yang selalu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Faktor internal yang terjadi, kegagalan pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan, dan faktor penipuan dalam laporan keuangan yang direkayasa oleh Enron dan disetujui oleh KAP Arthur Andersen sebagai auditor. Tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan dalam kasus Enron adalah sebagai berikut. Tindakan yang pertama adalah Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutup-nutupi utangnya. Yang kedua, manajemen Enron telah menggelambungkan atau make up pendapatannya $600 juta dan menyembunyikan utangnya sejumlah $1,2 miliar. Tindakan yang ketiga adalah Enron telah melakukan praktik window dressing, yaitu dengan cara penundaan pencatatan piutang karena kasnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, Arthur Andersen menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi. Hal inilah yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Andersen sendiri karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan Enron. Yang terakhir ada Enron itu memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Penilaian risiko yang ketiga adalah risk management checklist dan documentation. Nah, dalam skema penipuan kasus Enron, KAP Arthur Andersen juga ikut melakukan kesalahan, yaitu dengan membantu dalam merekayasa laporan keuangan dan menghapus atau memusnahkan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM 1182632. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai langkah kerja penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan pelaporan penilaian risiko. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa saja identifikasi risiko di sini, yaitu lingkungan internal, yang mana lingkungan internal ini yang ada di dalam perusahaan Enron akan dijelaskan berdasarkan sub-sub komponen yang terdapat dalam internal environment-nya itu sendiri. Dan yang kedua ada risk management filosofi, yang ini merupakan kepercayaan dan tingkah laku mengenai resiko dokumentasi dalam sebuah kebijakan atau komite, namun biasanya ini bersifat lebih informal. Nah, yang ketiga ada objective setting atau penetapan tujuan.
Tujuan Enron ini pada awalnya hanya ingin menjadi perusahaan terbesar di Amerika. Nah, kemudian tujuan tersebut diperluas lagi menjadi perusahaan yang terbesar di dunia. Gitu. Selanjutnya yaitu ada pelaporan penilaian risiko yang terdiri dari muatan laporan, yaitu pemilik risiko ini adalah direksi Enron, dan di sini ruang lingkupnya ada Arthur Andersen, pemerintah, konsultan hukum, regulator, pasar ekuitas, pasar hutang. Nah, di sini ada daftar risikonya, yaitu si Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutupi utangnya, dan manajemen Enron telah melambungkan pendapatannya, dan Enron telah melakukan praktik window dressing dan penundaan pencatatan piutang itu yang melibatkan semuanya terjadi. Nah, Enron memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor. Nah, di sini ada saran terhadap prioritas pengendaliannya, yang mana auditor itu harus mengomunikasikan semua kekurangan pengendalian internal yang signifikan kepada manajemen dan direksi. Nah, di samping itu, auditor harus mengidentifikasi dan melaporkan setiap kekurangan pengendalian internal yang signifikan sehingga dianggap sebagai kelemahan yang material. Pada perusahaan publik, adanya kelemahan material dan pengendalian internal, laporan keuangan akan mengakibatkan laporan buruk kepada publik tentang efektif. Jadi di sini auditor dan orang-orang penting lainnya dalam tim juga harus menentukan kontrol apa yang ada untuk mengurangi skema kecurangan spesifik. Nah, penilaian tentu saja sesuai dengan metode penilaian risiko gitu. Nah, kita juga harus yakin untuk mempertimbangkan bahwa orang-orang di posisi kunci dapat mengevaluasi kelemahan dalam pengendalian dan risiko internal, tapi orang-orang yang sama yang berpotensi melakukan kecurangan di wilayah tertentu gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.